Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing pengolahan data modul 4 sub 3 fisiologi kerja. Baik, sebelum ke pengolahan datanya, di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum fisiologi kerja. Jadi nanti di sini praktikumnya akan menggunakan dua alat, yaitu ergo cycle dan juga treadmill, di mana masing-masing alat nanti menggunakan dua pembebanan. Untuk ergo cycle nanti 20 rpm dan 40 rpm, sedangkan nanti untuk treadmill 4 kmps dan 6 kmps. Prosedur praktikumnya nanti relatif sama, jadi nanti ada check sheet, disediakan check sheet, lalu ada operator yang menggunakan alat dengan perulangan sebanyak 16 kali, di mana satu kali perulangan itu 15 detik, dan dicatat nilai heart rate-nya. Nilai heart rate nanti didapatkan dari pulse oximeter yang sudah dipasangkan pada operator. Jadi kemungkinan kurang lebih satu alat pada satu pembebanan itu membutuhkan waktu selama 4 menit. Terus setelah melakukan kegiatan tersebut, nanti operator melakukan istirahat dengan tetap menggunakan pulse oximeter dan tetap dicatat nilai heart rate-nya setiap 15 detik hingga nilai heart rate-nya sudah kembali normal lagi. Heart rate normal pada manusia itu 60 sampai 100 beat per menit BPM. Nah, apabila sudah normal maka dapat melanjutkan praktikum lagi atau kegiatan lagi. Nah, di sini prosedur praktikumnya sama antara ergo cycle dan juga treadmill. Teman-teman bisa dibaca sendiri juga. Terus setelah itu nanti teman-teman juga akan diberi data dari asisten. Nah, ini data dari check sheet-nya. Ini menunjukkan HR operasi. Jadi di tabel HR operasi ini nanti ini adalah nilai heart rate-nya yang teman-teman dapat dari pulse oximeter. Terus selanjutnya ini adalah HR istirahat. Nah, HR istirahat nanti ini beda-beda ya, ada yang 5, ada yang 10, 15, sampai bahkan ada yang 30. Nanti seperti yang udah saya jelaskan tadi bahwa heart rate teman-teman untuk kembali ke normal itu pasti beda-beda, ada yang 5 kali 15 detik udah kembali normal, ada yang sampai 30 kali 15 detik baru kembali normal, seperti itu. Terus setelah itu nanti teman-teman harus menghitung total waktu recovery-nya, nanti akan saya jelaskan pada pengolahan datanya. Baik, untuk pengolahan datanya, nanti sama seperti biasa, bab 1 pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan. Tujuan bisa dilihat dari modul. Bab 2 landasan teori minimal 5 halaman, nanti menyesuaikan dengan bab 4-nya teman-teman. Dan bab 3 metode penelitian, nanti ada alat dan bahan dan prosedur praktikum yang juga bisa dilihat di modul. Dan flowchart praktikum nanti terbagi atas 3, flowchart praktikum, pengambilan data, dan pengolahan data. Untuk flowchart praktikumnya nanti seperti biasa pada modul-modul sebelumnya. Terus selanjutnya nanti pengambilan data nanti bisa dimasukkan tahap-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint. Tahap-tahapan praktikumnya bisa dimasukkan ke sini. Dan yang ketiga yaitu flowchart pengolahan data. Nanti tentang pengolahan data teman-teman, tentang laporan yang teman-teman buat itu urutannya seperti apa. Lalu selanjutnya bab 4 pengolahan data, nanti ada 4.1 pengumpulan data, ergo cycle, dan juga data treadmill yang sudah dikasih sama teman-teman asisten. Nanti tinggal dimasuk-masukkan aja, tapi teman-teman nanti harus menghitung waktu recovery. Nah, di sini cara menghitung waktu recovery-nya nanti. Nah, ini contohnya. Ini kan nanti ada 5 data. Nah, caranya adalah 5 dikali 15 detik dibagi 60. Nanti hasilnya dalam menit. Nah, ini semuanya nanti satu-satu, kan ini nggak bisa di-drag ya teman-teman, jadi harus dihitung satu-satu. Kalau 5 kali perulangan ya 5, kalau 15 ya 15, 10 ya 10 gitu. Nah, nanti dihitung untuk ergo cycle dan juga treadmill. Terus setelah itu tinggal dimasuk-masukkan aja ke laporan, nggak usah dianalisa. Terus selanjutnya 4.2 data sampel. Data sampel nanti di sini
Data sampel di sini teman-teman nanti ngambil 20 data, termasuk data kelompoknya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu kelompok 1, maka nanti kelompok 1 ngambil data sampai data kelompok 20 untuk data ergocycle dan juga treadmill. Nah, di situ nanti di datanya digabungkan, jadi nanti untuk HR operasi dan HR istirahatnya nanti digabungkan, dijadikan satu tabel, terus langsung dimasukkan ke laporan. Seperti ini. Udah gitu aja. Nah, tapi nanti dibedakan untuk pria dan wanita. Jadi, data sampel langsung dibedakan ya, misalnya 20 data. Ada 18 pria dan 2 wanita. Nah, itu langsung dibedakan 18 data untuk pria, 2 untuk wanita. Kalau di sini 15 dan 5. 15 pria dan 5 wanita. Jadi nanti langsung dibedakan dan HR operasi dan HR istirahatnya digabung. Jadi satu tabel. Selanjutnya 4.3 yaitu menghitung working pulse dan work pulse. Nah, di sini data yang digunakan adalah data HR operasi. Jadi nanti HR operasinya pertama-tamanya teman-teman harus sum dulu, dijumlah, sebanyak 16 ini dijumlah, lalu nanti menghitung working pulse. Working pulse-nya itu dari jumlah HR operasi dibagi 16 kali per ulangan atau average-nya, dan untuk work pulse-nya sendiri nanti dari working pulse-nya nanti dikurangi dengan HR normal operator. Seperti itu untuk menghitung working pulse dan work pulse di 4.3. Lalu bagaimana untuk 4.4 yaitu resting pulse dan rest pulse. Nah, di sini nanti sama caranya seperti menghitung working pulse dan work pulse. Nah, nanti teman-teman bikin kolom juga jumlah HR-nya. Tadi di sum dulu, terus habis itu untuk resting pulse-nya rata-rata dari data, terus selanjutnya untuk rest pulse-nya sama, nanti resting pulse dikurangi dengan HR normal. Data yang digunakan menggunakan data HR istirahat. Setelah melakukan pengolahan datanya tadi di Excel, nah untuk di Word-nya nanti teman-teman ngitung perhitungan manualnya juga untuk menghitung working pulse dan work pulse-nya itu seperti apa. Seperti ini. Nah, dan jangan lupa juga dibedakan untuk pria dan juga wanita. Tadi kan saya langsung 20 kan. Nah, ini teman-teman nanti dibedakan langsung ya untuk pria dan wanita. Langsung dibagi kayak gini, 15 untuk pembebanan 15 data pria untuk pembebanan berapa seperti itu. Nah, dihitung perhitungan manualnya juga seperti ini. Dibedakan juga pria dan wanitanya juga. Pokoknya sesuai dengan format laporan yang ada di modul. Itu berlaku untuk 4.3 dan 4.4 sama. Selanjutnya ke konsumsi energi. Ke konsumsi energi nanti teman-teman harus menghitung ET dan EI dan juga OT dan juga OI. Nah, rumus ET dan EI-nya di sini bisa teman-teman lihat dan catat karena memang tidak ada di modul, jadi bisa dilihat dan dicatat dulu. Jadi nanti untuk konsumsi energi rumusnya adalah ET min EI. Nah, itu rumus ET dan rumus EI bisa dicatat. Nah, dan di sini nanti dikasih kategori beban kerja, ini bisa dilihat di modul, nanti ada, bisa dilihat. Terus nanti begitu juga dengan, ini kan konsumsi energi, begitu juga dengan konsumsi oksigen. Nah, bedanya nanti yang konsumsi oksigen ini nggak hanya pengurangan aja, tapi juga dibagi 4,8. Dan juga jangan lupa dikasih kategori kerja bisa dilihat di tabel yang ada di modul. Sama yang ini nanti untuk treadmill, yang tadi untuk ergocycle ya. Terus selanjutnya
waktu recovery, jadi ada 2, percobaan dan teoritis. Yang pertama, waktu recovery percobaan, nanti teman-teman langsung ambil aja waktu recovery percobaan itu saat yang praktikum tadi. Jadi yang ada di checksheet tadi, silahkan langsung dimasukkan ke sini. Dan jangan lupa dibedakan pria dan wanita, pembebanannya juga 20, 40, dan treadmill 4 kmps dan 6 kmps. Nah, lalu untuk waktu recovery teoritis, rumusnya nanti teman-teman bisa cek di modul, jadi nanti di modul ada, jadi teman-teman bisa menyesuaikan modul aja untuk waktu recovery teoritis. Nah, nanti juga di laporannya dikasih perhitungan manual, seperti ini. Dibedakan juga antara pria dan wanita. Contohnya aja salah satu untuk perhitungan manualnya. Selanjutnya, 4.7 analisa perbandingan recovery percobaan dan recovery teoritis. Nah, jadi teman-teman nanti membuat hipotesis dulu. Hipotesisnya seperti ini, bisa disamakan. Lalu selanjutnya ke pengolahan datanya. Nah, nanti teman-teman ini di sini membandingkan waktu recovery percobaan dan juga waktu recovery teoritisnya. Nah, untuk waktu recovery percobaan bisa didapatkan dari 461 dan recovery teoritis dari 462. Lalu dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, kesimpulannya nanti didapat dari hipotesis yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, udah gitu aja. Itu berlaku untuk 2 alat dan masing-masing 2 pembebanan dan dibedakan laki-laki perempuan atau pria wanitanya. Lalu selanjutnya, oh ya ini, jadi nanti seperti ini. Langsung dianalisa gini aja. Lalu selanjutnya, 4.8, penilaian beban kerja. Penilaian beban kerja pada ergo cycle dan juga treadmill. Ini adalah persen CVL. Nah, ini nanti teman-teman juga harus melihat tabel. Tabel yang ada pada modul untuk menentukan nilai persen CVL-nya. Nah, nanti juga ada perhitungan matematis seperti ini untuk menghitung persen CVL. Rumusnya teman-teman bisa lihat di modul, ada di modul. Nah, nanti di sini untuk pengolahan datanya, nanti teman-teman memasukkan HR kerja, HR istirahat, dan HR maksimal. Di sini HR kerja bisa didapatkan dari 4.4 atau working pulse, 4.3 working pulse, sedangkan HR istirahat dari 4.4 atau resting pulse. Nah, nanti dimasukkan, setelah itu dihitung HR maksimalnya. HR maksimal untuk pria itu 220 min umurnya, sedangkan untuk wanita nanti 200 min umurnya. Seperti itu. Nah, terus langsung dihitung persen CVL seperti yang ada di rumus, dan nanti dibuat kesimpulan di rumus. Nanti setelah itu lihat di tabel persen CVL. Kesimpulannya seperti apa. Selanjutnya adalah perbandingan grafik. Jadi di sini nanti 4.9 itu ada sampai 4.98. Isinya adalah perbandingan grafik. 491, grafik denyut jantung pada saat istirahat atau resting pulse dengan working pulse. Nah, ini pokoknya tinggal ngikutin di modul aja apa harus dibandingkan dengan apa. Nah, terus lalu dibuat grafik seperti ini. Ini contohnya pada 491. Di sini perbandingan antara resting pulse dan juga working pulse. Nah, setelah itu langsung dibuat grafiknya. Grafiknya seperti ini. Jadi nanti yang dibuat grafik yang di blok nggak usah semuanya ya teman-teman, tapi nanti tabelnya seperti ini, tapi untuk grafiknya nanti yang cuma resting pulse dan working pulse-nya aja. Yang 20 RPM, 40 RPM, treadmill 4 kmps, 6 kmps, seperti itu. Sendiri-sendirikan, terus setelah itu dibuat grafik. Cara buat grafiknya di blok dulu seperti ini, terus selanjutnya langsung ke insert, terus ini line. Nah, itu pilih yang ini.
Nah, setelah itu langsung ke sini. Dipilih stylenya yang ini. Nah, udah gitu aja. Terus jangan lupa dikasih nama juga di sini, title chartnya. Nah, itu berlaku untuk 4.9 mulai dari 491 sampai dengan 498. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Sama seperti biasa, kesimpulan nanti teman-teman bisa lihat dari tujuan dan saran-sarannya untuk PTT Iprut seperti apa. Dan jangan lupa daftar pustaka. Sekian briefing pengolahan data modul 4 sub 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.